يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bab kedua dari buku kita ini, masalah mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Dan sampai sekarang tentu kita masih bisa menyaksikan keadaan mereka seperti Fir'aun misalnya, dan yang sudah kita titik beratkan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Di Mesir sampai sekarang masih bisa dilihat muminya, dan kita pun walaupun tidak ke sana bisa searching di Google, langsung kita juga bisa melihat muminya, manusia yang seperti kita dulunya, tapi dia mengaku sebagai Tuhan dan Allah jadikan sebagai pelajaran karena membangkang dengan risalah Nabi Musa. Kemudian di Laut Mati masih ada peninggalan kaum Lut. Kemudian di Madain Saleh 4 jam dari kota Madinah ada peninggalan Nabi Saleh kaum Thamud. Dan sekian banyak peninggalan-peninggalan yang harusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Intinya sebenarnya dari pelajaran kita yang lalu adalah orang yang mengikuti orang-orang yang baik dari Nabi dan juga para pendamping-pendamping Nabi, seperti misalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Allah muliakan mereka di dunia karena mereka beriman dan beramal saleh, dan juga mereka mendapatkan yang terbaik di akhirat. Orang yang membangkang di saat itu, kufur, melakukan dosa, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan yang semisalnya, maka sejarah mereka hanya sampai di fase Mekah saja. Setelah itu mereka terbunuh dengan kondisi terhina di perang Badar, lalu kemudian di akhirat pun mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini tidak akan berubah sunnatullah. Orang yang ikuti orang-orang yang baik, orang yang soleh, soleha, maka akan sama akibatnya. Orang yang ikuti orang-orang yang membangkang dan maksiat juga akan sama akibatnya. Kesempatan ini kita akan bahas bab baru, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan dulu kronologisnya. Tidak ada orang di antara kita, teman-teman sekalian, yang tidak pernah berbuat salah. Bermula dari ayah kita sendiri, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Nabi yang sudah melihat surga dan melihat para malaikat, bahkan malaikat sujud menghadap ke beliau bukan sebagai penghambaan, tapi sebagai bentuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sudah menyaksikan semua rahmat Allah dan hidup di langit dulunya. Tapi subhanallah, karena dia melanggar apa yang Allah larang, maka akhirnya Allah turunkan ke muka bumi. Dan ini contoh saja, bukan berarti kita menggampang-gampangkan pelanggaran, tapi manusia umumnya melakukan pelanggaran, dimulai dari ayah kita. Dan kata Nabi SAW, semua anak Adam pasti khatta'un, berbuat dosa dan salah. Tapi ada khairu khatta'ina tabba'un. Cuma sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera kembali ke jalan Allah. Kalau ada kesempatan di antara kita untuk melakukan satu pelanggaran agama, belum dilakukan, ada kesempatannya, batalkan. Lawan itu dan bersabar atas godaan tadi. Godaan untuk berzina, godaan untuk riba, untuk mencuri, untuk mabuk, untuk apa saja. Dan sudah kami titik beratkan pertemuan yang lalu, sabar ada 3 macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, kayak kita mau sholat malam, kita mau haji dan umrah, mau bersedekah, butuh kesabaran, karena butuh perjuangan untuk melakukan itu. Akan ada godaan-godaannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Pasti kita semua punya peluang untuk melakukan perbuatan dosa, tapi di saat godaan itu datang, tugas kita bersabar, tahan diri kita, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang besar dengan kita meninggalkan perbuatan haram tadi. Dan yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian, gangguan orang, sakit, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang sabar dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi, tanpa ada hitungan lagi. Nah sekarang, kalau ada orang baru mendapatkan penawaran dosa, jangan dilakukan. Tolak itu. Karena semua dosa akan mendatangkan efek buruk. Tidak ada pelanggaran yang mendatangkan efek baik, tidak ada. Pasti mendatangkan efek buruk. Ya, minimal ada hukuman yang akan datang kepada kita, tergantung Sang Pencipta mau hukum dengan cara seperti apa.
Apakah sakit di fisiknya, apakah gangguan orang, apakah hartanya ditipu dan segala macam. Tapi pasti akan ada efek jerah. Sumber permasalahan kita semua adalah dosa. Maka tutup pintu itu, kita akan aman dari sumber permasalahan dan bencana. Kemudian kalau kita sudah terlanjur memang melakukan perbuatan, maka itu yang akan kita bahas. Yaitu bagaimana kita kembali ke jalan Allah. Tidak boleh berlama-lama dalam pelanggaran itu. Kalau sudah terlanjur terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima hamba-hamba yang ingin kembali ke jalannya. Saya bacakan dulu apa yang kami tulis di dalam judul ini. Kembali ke jalan Allah. Banyak fenomena alam yang sudah membuktikan bahwa manusia sebenarnya sangat lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Misal ketika terjadi banjir. Sehebat apapun manusia itu, secerdas apapun dia, sekuat apapun fisiknya, dia sulit menghindari banjir misalnya. Kalau sudah terjadi banjir, gempa misalnya, tsunami, atau tanah longsor, manusia sedikit pun tidak dapat berkutik. Saya pernah lihat cuplikan langsung, di Jepang itu para ilmuwan dikumpulkan oleh pemerintah mereka, lalu mereka membuat building anti gempa. Dibuatlah sedemikian rupa dengan teknologi canggih dan mereka yakin, mereka resmikan, mereka berbangga dengan itu. Pada saat terjadi gempa, yang pertama hancur justru bangunan itu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi manusia banyak tidak bisa berkutik dengan fenomena alam itu. Bahkan sekedar untuk menyelamatkan harta mereka pun mereka tidak bisa. Menyelamatkan diri mereka pun mereka tidak bisa. Maka itu akan sangat berbahaya jika manusia terus-menerus dalam kelalaian. Karena dari semua penjuru hidupnya ini banyak sekali ancaman yang setiap saat bisa menimpa dia karena pelanggarannya. Gitu kan? Setiap kita buat dosa, dari semua sisi kita ini sangat dekat sekali untuk bisa datang hukuman. Gempa misalnya, gempa itu hitungan detik. Kalau hitungan menit aja udah hancur bumi ini. Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Berapa banyak kita lihat di berita di Indonesia, di negara kita, orang lagi tidur malam hari, mereka tidak sadar air sudah tergenang banjir. Ada yang meninggal, ada yang berhasil selamatkan diri. Tapi begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hukuman gitu ya. Oleh karena itu saya katakan maka sangat berbahaya kalau manusia terus-menerus dalam kelalaian, lalu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dengan mudah dan kapan saja azab kepada mereka. Bersegeralah kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepadanya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dijaga dari dosa, diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan beliau istighfar. Seperti misalnya dalam firman-Nya dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 19, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Juga dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, dan memohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi maksudnya kalau sudah terlanjur terjebak dalam dosa, jangan merasa tenang. Ya, jangan merasa tenang dengan pelanggaran itu karena setiap saat hukuman bisa datang. Saya akan coba dulu cek. Saya lihat di sini mungkin ayat itu luput, saya belum tulis ya. Tapi saya akan coba cek, mudah-mudahan saya temukan sekarang ayatnya. Surah nomor 7 ayat 96 ya. Nanti kita baca beberapa ayat. Saya bacakan langsung 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka selain beriman sama Allah, mereka sibuk selalu dengan kepatuhan-kepatuhan dari ibadah ke ibadah yang lain. Apa jaminan dari Allah? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Rezeki mereka tidak terputus dari langit, di bumi pun mereka akan tentram mendapatkan semua kebutuhan mereka. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya ulangi lagi, semua sumber malapetaka dan bencana, kalau Bapak Ibu masih merasakan ada masalah, belum selesai, dosa. Kata kuncinya kembali kepada Allah. Itu aja. Kalau orang terus dalam dosanya dan dia merasa aman, ini bahaya sekali. Perhatikan di sini Allah sebutkan beberapa ayat berturut-turut, mulai 97.
Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ini orang-orang yang buat zina di hotel, buat maksiat, mabuk-mabukan, ke diskotik, ke bar. Apa mereka merasa aman di saat mereka sudah capean, tidur, bangun masih tidak kena siksa Allah? Tanda tanya di situ. Saya ulangi, Allah mengatakan, apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, maksudnya di waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Artinya di malam hari bisa datang seketika, di pagi hari juga bisa datang seketika. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini kurang lebih 4 ayat yang perlu kita tambahkan dalam bahasan kita. Bagi orang yang terus saja dalam kemaksiatannya dan tidak mau kembali kepada Allah, terlalaikan dengan umur yang dianggap masih muda, kesempatan yang masih ada, harta yang melimpah misalnya, dan dia lupa setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala bisa balik keadaannya menjadi orang yang paling sengsara dan terhina karena dosa yang dia lakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia kembali ke jalannya, menginginkan manusia kembali ke jalannya, mengakui segala dosa yang diperbuat. Allah ingin kita begitu, supaya tidak dihukum. Allah ingin kita punya kembali ke jalan, makanya diberikan rasa penyesalan. Setiap orang buat dosa itu pasti ada rasa penyesal, rasa bersalah. Itu sebenarnya sinyal dari Allah SWT supaya dia tidak lanjutkan dan segera kembali kepada Allah. Allah ingin kita kembali ke jalannya, mengakui kesalahan atau segala dosa yang diperbuat, serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Seberapapun banyaknya dosa manusia, baik itu membunuh, mencuri, berzina, riba, ataupun yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubatnya jika mau bertobat. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Saya kembali ingatkan, dosa dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Tapi induknya dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Kalau dosa berhubungan sama Allah dirincikan lagi. Kalau dosa itu sifatnya tidak disuruh untuk mengqadha, seperti orang sekian tahun gak sholat, dia sekarang ikut pengajian sadar dia mau sholat, ya udah dia tinggal tobat terus dia sholat, dia gak perlu mengqadha sholatnya yang lalu-lalu, karena dasarnya dia sengaja meninggalkan sholat itu. Kapan kita boleh mengqadha? Kalau kita punya udzur syar'i, kayak kita ketiduran, bangunnya sudah jam 6 pagi misalnya, terbit matahari, tapi ketiduran punya udzur, di situ kita qadha salat subuhnya, boleh. Atau kita lupa, tadi kan kalau ketiduran, kalau lupa juga bisa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan nggak ada qadhanya. Tapi kalau misalnya orang punya utang Ramadan, selain dia tobat dia harus membayarnya, kan gitu. Nah ini kalau hak Allah. Kalau hak makhluk ini dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau itu adalah perusakan citra, kayak gosipin orang, fitnah orang, perusakan citra, maka dia harus taubat kepada Allah, dia harus minta keridhaan orang tersebut. Ya. Kemudian kalau itu berhubungan dengan masalah harta, maka dia wajib taubat kepada Allah, minta keridhaan pemilik hak atau mengembalikan hartanya. Kalau itu adalah qisas, kalau itu adalah hukuman fisik, menyakiti fisik dengan memukul misalnya, maka ada qisas. Kita taubat kepada Allah dan minta keridhaan dia. Kalau tidak, minta dia balas hal yang sama. Qisas namanya. Kalau tidak, nanti akan terjadi permasalahan pada hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah memanggil-manggil pembantunya Ummu Salamah, istri beliau, tapi pembantu ini nggak dengar rupanya. Ummu Salamah masuk ke kamarnya lalu mengatakan, mengapa saya melihat Rasulullah SAW memanggil-manggilmu tapi kamu tidak datang-datang? Dia mengatakan, saya demi Allah tidak dengar. Maka pembantu itu pun datang lalu karena dia lagi main sama ada domba kecil di kamar dia. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya nggak dengar. Kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwak,
kalau bukan karena kisos, maka saya sudah menghukum kamu dengan kayu siwak ini. Saya sebenarnya bisa pukul kamu ini karena kamu kok nggak datang. Tapi karena ada hukum Allah kisos, kalau saya pukul kamu, saya juga harus dibalas. Maka saya sudah lakukan. Nah itu bahayanya masalah kisos. Jadi nggak boleh sembarangan main pukul-pukul orang segala macam. Beda kalau kita lagi diserang, kita membela diri, berbeda. Dan saya sudah pernah kasih resep, kalau ada yang ajak bapak ibu bertengkar, tinggalkan dia dengan tembok saja. Tinggalkan dia bertengkar sendiri. Kamu pengecut, kamu segala macam, biarin aja, nggak penting. Gak usah. Kalau dia serang kita secara fisik, kita membela diri, beda. Tapi kalau cuma diajak bertengkar, diajak ribut, dah tinggalkan saja. Gitu kan? Gak usah dilayani. Ribut di WA, ribut secara mulut langsung, tinggalkan saja. Ya. Kata Allah SWT tentang hamba-hambanya, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka kalau diajak ngomong sama orang-orang bodoh itu suka ajak ribut, ajak bertengkar, gitu kan. Selalu saja yang dicari kesalahan kita, maka kata Allah, katakan salama, udah terserah kamu aja deh, tinggalin. Nah gitu, gak usah dilayani. Supaya kita tidak banyak masalah. Kalau dia tetap mau melakukan perbuatan dia, maka kita akan panen pahala dari dia nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53 sampai 59. Ini kata ulama adalah ayat yang paling luar biasa, bonus Allah kasih kepada para pelaku dosa. Kepada para pelaku dosa, tapi bukan untuk mereka ulang-ulangi ya. Sudah terjerumus dosa, Allah kasih mereka kesempatan untuk kembali. Masih di halaman 24 sampai 25 itu ya, 24 ayatnya, 25 terjemahannya. Saya bacakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Artinya, katakan hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, dan disuruh sampaikan oleh Allah, disuruh Nabi Muhammad SAW sampaikan oleh Allah untuk kita semua. Apalagi para pelaku dosa. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata ulama, maksudnya adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Allah bukakan pintu buat dia. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, juga maha penyayang. Itu ayat ya, 53-nya. Ayat 54-nya, dan kembalilah segera. Ini jadi penyebab kami susun bab ini. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maksudnya segera kembali taubat, menjadi orang soleh dan soleha. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Tiba-tiba datang malaikat maut, tiba-tiba stroke, tiba-tiba hilang akal, ya. Kemudian selanjutnya ya, dikatakan, dan ikutilah sebaik-baik, ini ayat setelahnya ya, ayat 55-nya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Kemudian selanjutnya, ayat 56-nya, sedang kamu tidak menyadarinya, kemudian agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya jangan sampai nanti pas datang malaikat maut, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beribadah, baru dia menyesal. Ayat 57-nya, atau agar jangan juga ada yang berkata, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku pada saat malaikat maut sudah datang, baru dia bilang, coba seandainya Allah berikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa, patuh.
Ya. Kemudian selanjutnya ayat 58-nya ya. Atau agar jangan juga ada yang berkata ketika melihat azab, siksa kubur atau siksa neraka, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Terakhir ayat 59-nya, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku kata Allah, ayat-ayatku sudah datang, aku sudah utus nabiku Muhammad SAW, aku sudah sebarkan para ulama dan dai menyampaikan, buku-buku ditulis ya, ceramah di mana-mana disampaikan, tetapi kamu mendustakannya. Gak penting, gak apa-apa dan seterusnya. Maka kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang jangan nanti penyesalan terakhir ya, dan itu tidak akan ada gunanya lagi kalau sudah telat ya. Saya juga titik beratkan dan mengingatkan kembali, untuk menjadi orang soleh dan soleha itu tidak sulit, mudah. Dan jangan pernah berpikir kalau menjadi orang soleh dan soleha ini sulit. Maksudnya nanti sulit bergaul, sulit bekerja, sulit bisnis, ini semua tidak benar. Tadi sudah kita bacakan ya, ayat 90 tadi ya, 96 tadi Al-A'raf ya, tentang kalau orang beriman dan bertakwa pasti kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Coba deh Bapak Ibu praktikin resep ini, keran-keran dosa semua ditutup, kita sendiri yang lebih tahu dosa apa yang kita lakukan, kemudian mulai kita kerjakan kewajiban-kewajiban saja, ya sholat 5 waktu, ya tutup aurat, bakti orang tua, jenguk orang sakit. Lihat bagaimana efek ketenangan jiwa yang kita dapatkan dan bagaimana termudahkan banyak sekali urusan dalam kehidupan kita. Nah begitulah kalau orang terus menjaga, di dunia mereka dapatkan kebahagiaan, di akhirat mereka dapat juga kebahagiaan. Al-Bukhari mengatakan, Ya'la berkata bahwasanya Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sekelompok orang musyrik yang dahulu banyak membunuh dan berzina datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh apa yang kamu katakan dan serukan adalah kebaikan. Kalau saja engkau beritahukan kepada kami penebus untuk apa yang pernah atau atas apa yang pernah kami lakukan, karena terlalu banyak dosanya. Maka turunlah firman Allah SWT, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang jiwa atau orang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Surah Al-Furqan 25 ayat 68. Lalu turun ayat juga, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Tadi surah Az-Zumar yang sudah kita bacakan ayat 53 sampai 59. Sekalipun seseorang tidak pernah sholat, puasa, zakat atau ibadah lainnya dan melampaui batas dalam kezaliman, Allah Subhanahu wa taala masih mengajaknya untuk kembali ke jalannya. Sebagaimana Allah mengatakan, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ini terjemahan ayat tadi yang kita baca surah Az-Zumar ayat 54 ya. Surah Az-Zumar 54 tadi itu adalah Allah mengatakan kembalilah ke jalan Allah. Ibnu Katsir, ini seorang ahli tafsir, berkata, menjelaskan makna ayat ini, kembalilah kepada Allah dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kemudian kalian tidak lagi dapat ditolong, yaitu bersegeralah bertobat dan beramal soleh sebelum datangnya siksa. Potongan ayat, dan ikutilah, ini ayat 55-nya tadi, Az-Zumar, dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ya. Karena datang dari arah yang tidak diketahui dan tidak disadari. Yang terakhir potongan ayatnya, agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dari menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya adalah pada hari kiamat orang yang durhaka dan melampaui batas dalam kemaksiatannya akan menyesal karena tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, sehingga dia berharap dahulu termasuk orang-orang yang berbuat baik, ikhlas, taat dan kepada Allah. Tapi penyesalan itu sudah tidak berguna lagi buat dia. Penyesalan itu sudah tidak berguna lagi untuk dia. Nah, yang sedang kita titik beratkan di bab ini adalah bagaimana kita meraih dan merangkul dorongan untuk kembali kepada Allah itu.
Ya, seperti kita lihat ada orang buat kebaikan, kita terdorong untuk mengerjakannya. Itu kembali ke jalan Allah maksudnya. Mungkin kita tidak pernah mengerjakan sebelumnya. Orang sholat, tutup aurat, nah itu termasuk. Atau ada orang yang melakukan perbuatan salah lalu kemudian dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia termasuk yang kita bahas pada bahasan kita tentunya. Kedepannya insya Allah kita akan bahas bab khusus tentang taubat nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Jadi kalau sekarang kita bahas tentang istighfarnya ya, memohon maaf kepada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bilang astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah itu seperti kita bilang maaf ya Allah gitu. Kayak kita buat salah sama orang kita bilang maafin aku ya. Nah itu astagfirullahnya. Wa atubu ilai maksudnya saya janji tidak akan mengulanginya. Nah di bab yang baru kita bahas ini adalah kita sedang membahas tentang bagaimana orang segera kembali kepada Allah dan memohon maaf. Nah, ada yang kedua, nanti kita bahas pertemuan akan datang adalah mengikrarkan kalau tidak akan mengulanginya. Itu penting sekali antara diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Nah, di saat itulah taubat kita akan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah diterima berarti semua fasilitas yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman akan kita dapatkan. Itu otomatis ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya.